Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Novianti dari Prodi Pendidikan Komputer 2020. Kali ini saya menjelaskan tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. Apa itu IRD? Pengertian IRD secara umum adalah sebuah model yang berguna untuk mengatur hubungan antar entitas atau tabel yang ada dalam sebuah database. Tentunya antar himpunan entitas satu dengan lainnya memiliki keterhubungan atau relasi yang tidak bisa dipisahkan. Entitas yang dimaksud dalam hal tersebut ialah tabel. Untuk desain database sendiri adalah sekumpulan tabel, khususnya seperti SQL. Yang pertama, IRD sekolah atau one-to-one. Dan ini adalah diagram IRD sekolah yang telah saya buat. One-to-one atau satu ke satu berarti setiap himpunan entitas hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas lainnya. Artinya, entitas SMK hanya boleh berhubungan dengan entitas jurusan, dan entitas jurusan hanya boleh berhubungan dengan entitas ketua jurusan. Di dalam sistem sekolah terjadi proses interaksi antara kepala sekolah, ketua jurusan, wali kelas, dan murid. Semua proses interaksi berlangsung karena dipengaruhi fungsi pengorganisasian, pembagian tugas, komunikasi, motivasi, kewenangan, dan keteladanan. Proses bisnis yang terjadi di sekolah yaitu sekolah menjual baju jurusan dan perlengkapan seperti topi, ikat pinggang, dan dasi. Yang dimaksud dalam IRD ini adalah SMK memiliki jurusan, dan setiap jurusan hanya dikepalai oleh satu ketua jurusan saja. Di dalam IRD ini terdapat 3 entitas, yaitu entitas SMK, entitas jurusan, dan entitas ketua jurusan. Relasi yang menghubungkan yaitu memiliki dan dikepalai. Atribut yang ada di dalam entitas SMK yaitu nama SMK, kode jurusan, dan alamat. Atribut yang ada di dalam entitas jurusan yaitu kode jurusan, nama jurusan, dan kode ketua jurusan. Atribut yang ada di dalam entitas ketua jurusan yaitu nama ketua jurusan dan kode ketua jurusan. Primary key. Ini adalah primary key dari diagram IRD yang telah saya buat. Di dalam entitas SMK yang menjadi primary key adalah kode jurusan, karena setiap jurusan mempunyai kode yang berbeda-beda. Jika primary key kode jurusan dari entitas SMK juga digunakan pada file entitas jurusan, maka keberadaan file kode jurusan pada entitas jurusan disebut sebagai progeny key. Sedangkan primary key entitas jurusan yaitu kode ketua jurusan, karena setiap ketua jurusan mempunyai kode yang berbeda-beda. IRD kedua yaitu IRD kantor pos atau one to many. Ini adalah diagram IRD yang telah saya buat. One to many atau satu ke banyak mempunyai pengertian setiap basis data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Keberadaan sebuah kantor pos tentunya sangat diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang dapat menunjang keberagaman aktivitas yang ada di dalam aktivitas masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya sebuah kantor pos pada era-era sebelumnya, tentunya hal itu bisa mempersulit masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang ada. Pada IRD ini, seseorang ingin mengirimkan surat melalui kantor pos. Kemudian dicatat nomor surat, nomor HP, dan nama pengirim. Setelah itu menuju customer service dan mencatat nama penerima dan nomor HP. Di dalam IRD kantor pos ini terdapat 3 entitas, yaitu entitas pengirim, entitas surat, dan entitas customer service. Relasi yang menghubungkan yaitu mengirim dan menuju. Di dalam entitas pengirim terdapat atribut nomor surat, nomor HP, dan nama pengirim. Di dalam entitas nomor surat terdapat atribut nama pengirim, nama penerima, dan nomor surat. Di dalam entitas customer service terdapat atribut nama penerima dan nomor surat.
primary key dari IRD counter pos, yaitu primary key pada entitas pengirim, entitas surat, dan entitas customer service adalah nomor surat, karena setiap surat mempunyai kode yang berbeda-beda. IRD ketiga yaitu IRD barang atau many to many. Dan ini adalah diagram IRD barang yang telah saya buat. Many to many adalah setiap entitas A dapat berrelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Demikianlah juga sebaliknya. Biasanya apabila antara entitas memiliki relasi many to many, maka antara dua entitas tersebut akan muncul suatu entitas baru berupa entitas lemah yang menghubungkan kedua entitas tersebut. IRD ini berisikan tentang pengiriman barang menggunakan jasa ekspedisi. Terlebih dahulu melakukan transaksi, kemudian barang diantar menggunakan truk dan dikendarai oleh supir. IRD ini terdapat entitas, yaitu entitas member, yaitu untuk menyimpan ID member yang berisikan data-data mengenai pelanggan atau customer yang telah menggunakan jasa ekspedisi tersebut. Entitas transaksi berisikan tentang data transaksi pengiriman barang ekspedisi. Tabel ini merelasikan dengan tabel-tabel lainnya. Entitas truk berisikan data alat transportasi yang digunakan dalam pengiriman barang. Tabel ini berelasi dengan tabel transaksi. Entitas supir berisikan data pegawai atau supir dalam pengiriman barang. Tabel ini berelasi dengan tabel transaksi. Relasi yang menghubungkan yaitu melakukan, menggunakan, dan dikendarai. Atribut yang terdapat di entitas member yaitu ID member, username, alamat, nomor telepon, nama member, dan password. Atribut yang terdapat di entitas transaksi yaitu ID member, ID transaksi, alamat ambil, ID truk, dan tanggal kirim. Atribut yang terdapat di entitas truk yaitu nama truk, ID truk, dan ID supir. Atribut yang terdapat di entitas supir yaitu status, nomor telepon, ID supir, dan alamat supir. Primary key. Di entitas member yang dijadikan sebagai primary key adalah ID member, untuk mencatat ID member yang akan dikirimkan barangnya. Kemudian di entitas transaksi yang dijadikan primary key yaitu ID member, dan yang dijadikan foreign key yaitu ID truk, yang digunakan untuk mencatat ID truk yang digunakan untuk menggunakan pengiriman barang. Di entitas truk yang dijadikan foreign key yaitu ID truk, dan primary key yang digunakan adalah ID supir, untuk mencatat nama supir yang akan mengirimkan barang tersebut. Dan di entitas supir yang dijadikan primary key adalah ID supir. Demikianlah materi IRD yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.